Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Selasa 30 September 2025, peringatan Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau menginginkan keselamatan semua bangsa. Tak ada bangsa yang ditolak, sebab sifat-Mu adalah penyelamat. Lambat atau cepat, langsung atau lewat bangsa lain, semua dipanggil untuk diselamatkan. Bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih yang pertama menemukan jalan yang benar, tetapi kemudian ia harus jadi pengantar kalau bangsa lain berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Israel tidak mendapatkan keselamatan untuk dirinya sendiri, ia harus menjadi pengantara. Engkau sebagai Allah Israel memang bukan Allah satu bangsa saja, hanya berkenan kepada bangsanya sendiri yang satu, seperti dewa-dewa bangsa lain. Engkau adalah Allah semua bangsa. Bangsa yang dipilih harus melapangkan kota dan sikap di hatinya. Tidak ada bangsa asing bagimu. Kami tidak boleh membeda-bedakan. Kami harus membiarkan semua bangsa menjadi berkenan kepadamu dan mengantar mereka untuk itu. Bapa, akhir hidup Yesus yang ditandai dengan sengsara dan kebangkitan oleh Lukas disebut pengangkatan ke surga. Oleh Yohanes dikatakan bahwa Yesus dimuliakan. Dalam bagian hidup ini, perananmu yang mengangkat, yang memuliakan, lebih berbicara, engkau menyerahkan putra tunggalmu demi keselamatan dunia. Lukas menggambarkan bagian ini sebagai perjalanan ke Yerusalem. Ia menyimpang dari tradisi Markus dan Matius, mengumpulkan bahan penemuannya sendiri untuk mengisi perjalanan ini. Di pertengahan hidup, manusia biasa kadang-kadang juga menemukan jalan baru yang menjadi jalan yang menentukan bagi hidupnya dengan pertobatan, seperti Rasul Paulus, Santo Agustinus, Santo Ignatius, atau hidup lebih intensif seperti pada Santa Teresia Avila, pada Santo Franciscus Xaverius. Bapa, bahwa ada orang Samaria tidak mau menerima dianggap masalah besar bagi sementara rasul, karena ukuran mereka ukuran manusia ditolak, dihina. Tetapi bagi Yesus yang sedang mengemban tugas mulia, melakukan kehendak-Mu, persengketaan manusia itu tidak banyak artinya. Ia tidak bisa marah seperti para rasul, tetapi memilih jalan lain. Ia tetap pada niat mengikuti panggilan-Mu, meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Banyak yang masih akan dihadapinya pada perjalanan menuju Yerusalem. Peristiwa dapat menahan perhatiannya, terbaca dalam urutan kisah Lukas sampai bab 19, kalau Yesus sampai ke Yerusalem. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa membelokkan arah yang telah dipilih dan ditetapkan. Kami semua satu persatu pada suatu waktu dipanggil untuk ke Yerusalem dalam hidup. Semoga kami setia pada panggilan-Mu, ya Bapa. Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus Imam-Mu yang kami peringati hari ini, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci.
Semoga umat-Mu semakin dikuatkan oleh sabda-Mu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.